Yes, welcome back to Atalama bersama saya Rio Koco in the channel of the Sege in the Jakarta. Kare. Hai, mantap. Assalamualaikum Dese. Waalaikumsalam. Mantap. Sana awak kini kedatangan seorang gestar Udayose dari kampung dari mana? Hah? Kampung dah? Kota Tangah Batu Ampah. Kota Tangah Batu Ampah Pekumbuah. Ya. Jadi Dese adalah seorang desainer senior Adidas Jerman. Betul dah? Ya. Wih, Senior designer untuk footwear global di Core Footwear namanya. itu pusat Jerman pusat kan dah? Pusat. Kalau beli apa tanya seketek dah bahas sejarahnya udah dulu bisa masuk ke Adidas kok gitu dah. Wih, panjang situ. Oi, mungkin dari basic dah udah apa dah basic? Basic desain produk. Kuliah di Boleh desain produk di Tenas dulu, di Bandung. ITENAS Bandung. Tahun berapa tuh dah kalau boleh? Angkatan 98 dulu. 98. Ya. Oh, rombongan 98 ya dah ya. Ya, SMA di Jambi dulu. Oh, SMA Jambi. Jawa rantau terus. Berarti lama di sekolah lama rantau dah tuh ya. Yo, lumayan. Jauh dari orang kaya gitu prinsipnya gitu dah ya. Ya dari SMA lah. Sempat di pesantren waktu SMP. Us, Masuknya sudah tuh pindah ada biah Padang. ada biaya Padang tamai. Ijazah itu berarti. SMP, SMA gaya pindah ke Jambi kan. Kilo ke Jambi sekolah. Ke Jambi. Kira tibus itu gaya pindah lo ke Surabaya, awak tinggal seorang situ. Oh, seorang lah. Dua orang lain. Ditanya lah mental sudah ya. Nah, dari SMA tuh lah pengen jadi cita-cita pengen jadi desainer. Berarti emang lo nampak dari dulu gitu dah ya. Lo jaleh tujuan dah tuh dari dulu gitu. Kalau awak kan dulu masih ngambang gitu kan. Polisi yo lo. Masuk ABRI, masuk jadi dokter, jadi apa ya lo. Ya, alhamdulillah dulu karena senang gambar gitu kan. Jadi aku pengen jadi desainer tapi jalannya enggak tahu awak. Oke. Jadi jalan lo kalah awak informasi kurang awak. Iya. Gua orang daerah lo lah kan. Hati namu orang daerah ya kan enggak tahu kamu. Jadi dulu sempat sase itu maksudnya waktu yang PTN kan cuma tahu dari dulu majalah otomotif tuh. Orang Motor Plus. Sebelum itu era otomotif dulu. Udah tahu ada. Itu ada rubrik auto desain gitu iya. yang gambar-gambar kirim-kirim gambar. Oh, itu pernah ada coba tuh. Mobil gitu kan. Wah, ini ada yang sekolahnya di ITS Surabaya. TS. Nah, itu nanti bayang kan. Wah, kayaknya harus ke Surabaya gua cari sekolahnya. Itulah cuman daftarnya di UMPTN itu enggak masuk, harus daftar langsung kan. Enggak terdaftar deh ya. Enggak ada listnya deh ya. Dia masuk. Cuman kepikiran IKJ Jakarta, cuman pas 98 itu kan sedang musim Lemon. Iya. Itu sempat juga itu ke situ, payung situ jadi di tim tuh lah bantu. Pokoknya lah chaos Bakaran lah 55. Udah tuh main ke Bandung. Tanya-tanya ada sekolah desain dah, ada UTB, ada ITENAS, ada itu, Cibos ada kan. Paling duluan ITENAS keluar, pokoknya. Udah pikir Bandung seru lah. Oke. Kota enggak tahu gak ada awak tuh. Dari dulu enggak pernah srek pengen di Jakarta gitu. Jadi, Bandung cocok nih gitu. Udara cocok, lingkungan. Udara cocok. Berarti dah. Ya, kan? Oke, siap. Atau jodoh jangan-jangan sebut di situ dah. Iya dah. Orang rumah orang Sunda berarti. Ya, Sunda Batak. Sunda Batak. Oh, masih ada keturunan Batak ada Sumatera ada ya. Berarti dah dari Sinan Tamai S1 ITENAS. Di situ. Ada enggak nyambung atau gitu pendidikan yang lain enggak? Enggak, cuman emang dari dulu pas kuliah tuh senang main skateboard. Serius dah? Wih. Sedang main skate. Tapi hobi ya enggak ditekuni untuk jadi rider pro gitu enggak? Enggak, hobi aja. Hobi ya, siap. Hobi. Cuman dari dulu pengennya apa ya? Jadi udah dulu mulai itu gue organisasi di kampus. Kami ajuan proposal sampai kami dapet skatepark pertama. Wih, di Tenas. Wih, mantap. Di bangunan di kampus waktu itu. Nah, dari situ cuman dulu sepatu skate itu kan mahal. Iya. Tahun dulu itu kan masih DC, Osiris, ada itu Amerika. Jadi cita-cita sih jadi angan-angan awak anak kos mah. Oke. Jadi ya pengennya gitu. Satu saat gue pengen jadi tadinya kan desainer otomotif pengennya. Ya. Cuman nampaknya kalau di Indonesia buram lah. Enggak tabayang lah. Seketek peluangnya. Kabur peluangnya. Sudah. Mending kayaknya ini sepatu nih. Gue pengen punya sepatu, ngedesain sepatu gue sendiri. Wih, dari situ tuh dah. Tuh. Sudah tuh ya. Atau setahun pertama tuh ya dulu sempat aktif di untuk studio gitu namanya Trimatra dulu di Dago.
situ, bentuk ada arsitek di situ, pokoknya macam-macam lah. Iya. Kelompok kreatif gitu. Sempat bikin komik dulu. Oh, komik sempat ada? Di marketing, Studio aja kawan-kawan di market gitu. secara apa ada? Secara reguler enggak? Atau indie sih? Mencari jalan independen. Oh, siap. Studio independen, iya cari sama-sama baru lulus kuliah lah. Kawan-kawan sedua kan? Ya, cari jalan. Ada arsitek yang buat ilustrasi arsitektural macam-macam. Dari situ ya awak fokus di situ setahun setelah lulus kalau kagak lah ngecek kok. Awak udah tahu kamu apa ya, tapi ada satu goal gitu. Pas waktu itu ada lowongan di Villa namanya di Bandung. Villa Bandung. Jadi Villa itu kan dulu ada manufacturing di Bandung. Namanya Polyvillatex. Polyvillatex itu bayar license ke Villa untuk produce and design. Oh, siap. Oke. Ya udah di Kopo tuh. Kopo. Udah coba kesinan. Coba kamar kan. Terus berdua desainer, seorang desain direkturnya orang Korea. Oh. Makanya kareh tangguang lah. Ya dua saya boleh kecen 95% kerajuan tahu nang kerajuan. Oh, berarti itu. Tapi wah anggap jadi fase belajar kan. Iya, pengalaman lah, iya. Lumayan lah 2 tahun setengah sih. 2 tahun setengah. Pindah ke Jakarta. Jakarta ada Tangerang, Karawaci. Di Eagle. Oh, Egel. Wah, itu sepatu SD itu dah. Sepatu legend. Mode apa deh logo ya? Ya. Oke. Untuk PLN. Kan logo PLN. Ya. Nah, itu main 2 tahunan di situ sampai cari apa kok. Gebetan dulu. Oh, sambil mengajar. Hah? Mengajar gebetan. Kira-kira gitulah. sambil menyelam kajar gebetan. Udah nyala minum aja. Habis itu pindah ke Bandung lihat di Oskos namanya. Sempet ngajar juga sebentar. Saya tuh bosan. Bukan bosan sih, lebih ke ada kegelisahan. Gue cita-cita pengen jadi desainer, tapi enggak segini aja gitu. Rasanya nggak istimewa amat gitu kan. Oke, siap. Terus gimana ya? Marasul alun di tempe yang sebenarnya wala gitu dah. Ya. Akhirnya sampai ke titik ya mempertanyakan kembali, merefresh cita-cita nih. Iya. Ingat pokoknya dulu merasa ada kesenjangan gitu antara desainer asing sama desainer lokal gitu. Oke. Ya, pengalaman pertama waktu di Villa dulu kan, yang desainer Koreanya dibayar mahal, dikasih rumah, mobil sendiri antar jemput, Oke. pakai supir. Terasa mana kesenjangan sosial. Iya. Istimewanya dia apa gitu. Iya, sebab hasilnya bagian kurang lebih sama gitu kan ya. Iya, kerajuannya awalnya macam sampai cuman dari dulu emang aktif di jual diri lah di website internasional gitu, pasang karya gitu. Ada desain competition gitu sering coba ya. Dulu ada lebih kayak komunitasnya. Dulu desainer sepatu kan enggak tasabui profesi yang masih tabu lah, masih sedikit-sedikit gitu. Iya, umum. Cuman ada komunitasnya di saling berbagi karya gitu, saling kritik. Aktif di situ. Terus tahu-tahu dapat 2010 kan nggak salah. Ada email masuk zaman BlackBerry tuh. BlackBerry lagi bosan-bosannya. Kita lagi setup di Vietnam. Setup maksudnya lagi setup apa namanya kantor desain di Vietnam, Adidas. Oke. Wah, Vietnam gitu kan. Awak nggak tahu apa-apa Vietnam, nggak tahu dari film Rambo saya dari. Udah kok istilahnya kan masih personal ya, belum takabung apa. Mau gabung sama kita nggak gitu, ditawarin gitu. Oh, sebenarnya semacam per project gitu saya gitu. Enggak. Jadi Adidas emang setup bisnis model baru. Terus mereka bikin R&D gitu. Setup base di factory di Vietnam. Biasanya dulu sadunya kan di pusat, headquarter sadunya. Iya. Tapi kok tiap season tuh traveling ke Asia, traveling ke gitu. Tapi ini setup bikin tim di sini, tim di Papua gitu lah. Jadi semua eksekusi, semua keputusan bisa cepat di situ. Tawarin, oh ya udah boleh gitu kan. Cuman extend ya 3 hari, gue pengen tahu kotanya kayak gimana gitu. Ya, sebetulnya lu pernah ya? Iya, Vietnam.
berarti itu hanya dengan Inyo mencari lihat CV-CV udah atau demo-demo dari hasil karya udah gitu. Ya. Oke, siap. Ya udah, mereka bayarin tiket, bayarin hotel semua, udah terbang ke Vietnam. Wah, pertama kali di luar negeri ya. Serius dah? Iya. Udah, terus datang terus lihat, ketemu kan ke pabriknya, ketemu timnya, lihat kantornya, sadonya. Gimana mau gabung nggak? Gabung tuh jadi karyawan tetap atau? Iya. Oke, siap. Ya udah, dia kayak interview lebih kayak face to face lah gitu. Cari tahu backgroundnya apa, motivasi segala macam. Iya. Gue satu-satunya orang Indonesia yang jadi desainer di Adidas sampai 2 tahun lalu ada yang gabung di Vietnam. Oh. Tapi kalau di headquarter sampai saat ini masih sendiri. Di Jerman sekarang ya bagian dari promosi juga gitu. Berapa tahun udah di Vietnam? 6 tahun. Lumayan lah. Lumayan panjang mengawali semua kehidupannya di Vietnam sebenarnya gitu. Jadi ya pagi ke situ starting, mulai memutuskan nikah, bangun keluarga. Nikah di situ? Nikah di situ. Cuman Oke. mulai setup pernikahan segala macam ya ribet dah. sana gitu. Siap. Berarti di apa lah udah diutus lah udah ke Jerman, ke pusat gitu, ke headquarter. Tuh otomatis idui apa sadon itu baru lo gitu ya dah. Baru Nah, mana lebih menantang idui di Thailand, di Vietnam atau di Jerman gitu. masing-masing ada tantangan tersendiri, tapi sampai sini untuk Jerman lebih menantang sih sebenarnya. Iya. Karena secara segala hal itu berbeda gitu kan. Waktu ke Vietnam dulu cuaca, udara, Masih karakter Asia lah, budaya masih. masih ada lah mirip-miripnya. Tapi pindah ke Eropa tuh benar-benar berubah sadonya, gaya hidup, 100% ya. cara orang hidup, Urang-urangnya pun lingkungan. suku, kebudayaannya, segala macam. Bahasa Jerman mana? Hah? Aman, bahasa Jerman dah aman. Itu komunikasi di kantor tuh bahasa Jerman dah. Dah bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Karena Adidas kan perusahaan internasional, jadi timnya pun sangat multinasional kan. Oh gitu. Jadi pengantar sehari-harinya bahasa Inggris. Itu yang bikin belajar bahasa Jermannya lebih bare. Oh Karena nggak iya. pakai aktif gitu. Berarti anak istri dari situ komunikasi di situ. Iya, campur-campur. Soalnya kami satu waktu awal di situ kan dapat private belajar bahasa kan. Istri juga. Fasilitas iya siap. Istri lebih intens karena ini yang di rumah kan. Kalau awak di kantor lebih ringan sebenarnya. Kalau ada lingkungan sosial kantor gitu. Oke. Kalau istri di rumah lebih baik sebenarnya. Lebih bermacam-macam yang kediaduan gitu ya. Ya. Jadi dulu malah lebih berat. Sebelum ke sana kalau bawa partner ke Radius itu harus lulus bahasa dulu. Oh, tinggi standar. Standar sangat tinggi gitu ya. Jadi benar-benar banyak perubahan dan impact kami secara emosional, Iya, secara iya. mental, secara itu banyak. Lumayan. Berbagi kuat lah kita dah secara keseluruhan tentang arti sebuah perjuangan lah. Udah soal orang Minang kayak identik udah aja perjuangan sampai merantau lah, mangale lah, ya kan. Kuatnya tidak terbiasa kuat, tapi ya mungkin paling seru sih itu tadi harus itu baru cita-cita gitu. Jadi jangan pernah sampai ke satu titik terus udah puas diri gitu, refresh lagi cita-citanya walaupun itu di bidang yang sama gitu, tapi mungkin itu ya perbarui selalu cita-cita Di upgrade gitu. Dan capek gue gitu lah dah. ya cepet gue ya kalau sampai ke titik tertentu udah alah selesai mah tidak kamu kan. Siap. Oke sana, mudah-mudahan Mutalama Joda LC bisa membawa sebuah pandangan baru ya untuk awak bersama tentang arti sebuah perjuangan. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.